Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita bisa melanjutkan acara kita Bincang Ramadan bersama narasumber kita Mas Vicky. Selamat siang Mas Vicky. Selamat siang. Alhamdulillah ya, kita hari ini akan membincangkan sebuah tema yang saya kira ini sangat penting sekali bagi kita terkait dengan penanggalan Ramadan ya. Kita lihat ya bagaimana umat Islam di Indonesia setiap awal kali seperti halnya Ramadan, Idul Fitri atau peringatan hari besar yang lainnya, ini selalu disibukkan dengan penentuan awal bulan. Kita saksikan ya kan, di televisi, di media sosial perdebatan-perdebatan seperti apa ya. Padahal yang kita tahu bahwa penanggalan ini kan sudah dikenal oleh masyarakat sejak zaman dulu, bahkan untuk menentukan gerhana matahari dan lain sebagainya ini kan sudah ada. Nah, ini dalam penentuan awal Ramadan ya, kita mengenal istilah hisab dan ru'yat gitu kan, dengan metode meneropong gitu kan. Kemudian juga metode penghitungan yang mana itu diadopsi dari bangsa-bangsa Asia Tengah ya, seperti yang dipakai oleh dunia Islam ini kan. Namun di kita masyarakat Jawa ini kan punya penanggalan sendiri ya, yang akan kita bahas di sesi ini. Dan saya kira ketika kita punya penanggalan tersendiri ini kan sebenarnya kan jadi mudah dan lebih efisien gitu kan, dari sisi anggaran gitu kan. Kita tidak perlu meneropong melihat bulan atau apa, kadang itu kaling-kalingan gunung atau kebun mendung dan lain sebagainya. Ini seperti apa Mas Vicky? Silakan. Memang di Jawa ini memang kita memiliki kalender tersendiri ya, yang namanya disebut sebagai kalender Sultan Agungan. Oh ya. Memang ini diciptakan era Sultan Agung untuk menjembatani dua kebudayaan yang berbeda, yaitu kebudayaan yang sebelumnya Hindu Buddha dengan kebudayaan Islam, begitu, sehingga ini bisa dimix dan keduanya itu bisa berjalan bareng. Makanya kalender Sultan Agungan ini memasukkan unsur Islamnya ke dalam penamaan harinya, yang dulunya harinya itu namanya Somo, Anggoro, Budo, Perspati, Sukro, Tumpak atau Saniscoro, dan Redite atau Minggu. Nah, itu dirubah menjadi Arab begitu. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Bukan Minggu, kalau di Jawa namanya Akad. Akad. Atau mungkin di dalam bahasa lain namanya Ngat. Gitu. Ngat Kliwon, Ngat Pon. Nah, tapi juga tidak melupakan unsur-unsur yang dulu seperti Pranoto Mongso, kemudian Pawukon, kemudian Pasaran, itu juga dimasukkan. Nah, begitu pula nama-nama bulan yang dulunya itu namanya bulan Srawono dan seterusnya itu dirubah menjadi bulan yang ada nafas keislamannya, Suro, kemudian Sapar atau Sofar, kemudian Robiul Awal, Robiul Ngakir, Lawal, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Atau kalau dalam bahasa lain itu Robiul Awal, Robiul Akhir itu disebut mulut, bakdo mulut. Karena mulut itu dengan kelahiran Nabi itu, bulan Maulud itu, dan bakdo mulut ya pasca bulan Maulud itu. Pas akhir terus kemudian Rejab, Ruah itu, atau di dalam namanya Sya'ban. Karena disebut Ruah ya karena kita memang mengenang para arwah yang sudah meninggal. Kemudian Poso atau Ramelan, Ramadan, karena orang Jawa itu nggak bisa bilang dot, itu nggak bisa, bilangnya pasti lam gitu, Ramelan. Kemudian Syawal atau Bodo, Dzulqa'dah atau Selo, karena Selo itu kan jeda waktu begitu antara dua hari raya. Jadi waktu luang di antara dua hari raya yang sibuk itu. Kemudian besar atau yang disebut Dzulhijjah. Karena memang pada zaman dulu itu perayaan yang besar itu bukan di Idul Fitrinya, tapi di Idul Adhanya. Di Idul Adhanya. Ya. Oh gitu. Hampir sama kayaknya di Madura juga gitu, lebih meriah di Idul Adhanya. Di tempat aslinya di Mekah pun juga itu. Iya, juga sama kan. Makanya disebut bulan besar karena memang
pestanya itu di bulan besar. Bulan besar itu. Kalau kita kan kebalik hari ini. Kebalik Idul Fitri. Idul Fitri. Ya. Jadi bisa dikatakan gini Mas ya. Berarti ini Sultan Agung itu melakukan Islamisasi itu ya, tapi tidak menghilangkan ya. Iya, tidak menghilangkan budaya hitung-hitungan yang dulu pada Hindu-Buddha yang mungkin itu bermanfaat gitu bagi orang Jawa. Betul. Karena memang kalau Hindu-Buddha itu penanggalan pada sebelumnya itu fokusnya itu bukan hanya untuk menghitung hari besar, tidak, tapi menghitung bagaimana cuaca itu sendiri gitu. Atau Pranoto Mongso, oh kalau bulan ini sampai bulan ini nanti musimnya ini. Jadi memang untuk memfasilitasi teman-teman yang peternak, kemudian petani, karena kan memang negaranya negara agraris. Iya. Jadi seperti orang Jawa kan mengenal ya hitung-hitungan toh. Soalnya ada singkatan-singkatan soinem turon, mosonem metu laron, seperti itu kan. Betul sekali. Jadi artinya apa? Ini tidak hanya bermanfaat untuk apa? Alasan keagamaan seperti puasa itu tidak, tapi untuk alasan pertanian. Oh ini waktunya nanam ya. Nah, kalau nanamnya bulan ini nanti ini tidak barengan dengan musim angin seperti itu. Ini bagus. Tapi itu manfaatnya luar biasa ini kan. Oke. Ini terus cara penghitungannya seperti apa ketika contohnya ini kan kita masuk awal poso ya kan Ramadan ini menggunakan apa penghitungan bulan atau matahari itu gimana? Gini kalau di Jawa. Di Jawa. Kalau di Jawa itu sebelum kita masuk ke penentuan puasa Jawa itu ada rumusnya sendiri sebenarnya. Kalau Sultan Agung itu satu suro ya satu Muharram. Satu Muharram. Makanya setiap 120 tahun sekali kalender Jawa itu maju satu hari. Nah, dalam satu rentan masa ini atau apa namanya ya? Siklus. Nah, siklus ini 120 tahun ini namanya huruf. Oh iya. Nah, tahun ini kita hari ini masih di dalam huruf asapon atau alif salasiah pon, huruf salasiah. Nah, pada waktu itu ketika Sultan Agung pertama kali mencetuskan penanggalan Jawa ini, itu dimulai pada tahun Jawanya itu 1555. Tahun Jawa. 1555. Nah, atau bertepatan dengan 1043 Hijriah atau 1633 Masehi. Oh, dengan Masehi ada selisihnya juga ya? Ada selisihnya. Nah, pun dengan Hijriahnya juga ada selisihnya. Selisih sekitar 512 tahun. Jadi cara menghitungnya, cara ingin mengetahui bulan Saka Jawa atau tanggalan Jawa itu tinggal Hijriah ditambah 512 tahun. Oh gitu, 512 tahun itu baru ketemu tahun Saka Jawa. Saka Jawa, misalkan tahun Hijriahnya itu tahun sekarang tahun 1447 ya. 1447. Nah, itu tinggal ditambahkan 512. Nah, terus kalau tahun Jawanya sekarang 1957. Oh gitu. Jadi 509 perhitungan ya. Sendiri gitu ya. Punya perhitungan sendiri. Nah, terus itu apa istilahnya ikut apa itu perhitungannya ya seperti peredaran matahari atau bulan atau bulan ya? Bulan, tetap bulan karena memang rumusnya satu Hijriah atau satu Hijriah, satu suro itu bertepatan tepat dengan satu Muharram. Meskipun pada prakteknya ada beberapa tahun yang memang agak selisih satu hari. Karena kan kita basisnya kan hisab itu tadi. Hisab itu ya. Jadi kita lihat kan di Indonesia itu kan banyak ya orang-orang yang mungkin berpuasa satu hari lebih cepat gitu kan, atau mungkin 2 hari itu berarti pakai hitungan yang ini ya. Iya. Makanya kalau tahun ini kalau Jawa sebenarnya berbarengan dengan teman-teman yang ada di Muhammadiyah. Oh, berarti hari Rabu itu. Hari Rabu. Oh, gitu. Itu hitungan Jawa. Seperti itu. Bukan Kamis gitu ya. Bukan Kamis. Karena Kamis itu kan teropongnya itu. Jadi hari Rabu gitu. Kalau dalam hitungan Jawa itu hampir sama kan. Dan kalau kita lihat keakuratannya gimana itu kan hitungan
Jawa seperti ini? Kalau saya melihat beberapa kali mencermati keakuratan misalkan dalam perhitungan waktu bulan puasa, kemudian Lebaran itu hampir akurat kok. Hampir akurat. Akurasinya sekitar 80-90% karena memang ketika di awal maghrib itu kan ada beberapa yang tidak kelihatan atau tidak memenuhi syarat dari mabim segitu. Nah, itu kalau pagi itu menjelang subuh itu bisa dilihat kok ketinggian itu sudah tinggi banget hilal itu. Artinya bahwa ini kan hitungan ini kan sebenarnya sudah digunakan selama ratusan tahun di Jawa terkait dengan penetapan yaitu awal bulan, kan? Kemudian juga mongso panen tanam dan lain sebagainya. Ini kayaknya menarik kita diskusikan terkait dengan kalender Jawa yang sekarang ya sudah banyak yang melupakan atau bahkan tidak tahu. Tapi ya manfaatnya seperti ini. Kadang ya para petani kita itu kan kadang nanam padi itu kan ketika masa istilahnya itu berbunga itu kan, istilah orang Jawa jebul gitu kan. Itu kan kadang berbarengan dengan angin itu kan. Ya. Padahal angin itu kadang cuma seminggu. Kalau kita tahu hitungan seperti itu kan bisa kita undur atau kita majukan seperti itu. Bisa. Jadi ya sebenarnya manfaatnya sangat luar biasa kan. Ini bagaimana kira-kira caranya menghitung itu? Apakah Anda pernah mencoba dan lain sebagainya itu? Kalau untuk hitungan masa tanam dan lain sebagainya itu memang tidak berkaitan langsung dengan untuk suro, sapar dan lain sebagainya. Karena kita memiliki kalender sendiri namanya Pranoto Mongso itu. Sehingga dalam Pranoto Mongso itu nanti kita bisa lihat nih, harusnya musim tanam itu di bulan ini, harusnya musim tanam itu di bulan ini. Nah, kalau kita bicara masalah yang kalender Jawa, yang Sultan Agungan yang untuk membentuk atau menentukan puasa, Lebaran dan lain sebagainya. Nah, itu meskipun satu kalender besar begitu, tapi ada partnya. Memang gitu. Kalau kita bicara kalender Jawa itu memang kita memiliki banyak part begitu di situ. Hijriahnya dimasukkan, unsur Pranoto Mongsonya dimasukkan, unsur kemudian pawukonya, ukunya itu dimasukkan. Sehingga nanti perpaduan antara ini bisa digunakan untuk melihat ini hari baik, ini hari yang kurang cocok kan, bukan hari baik ya, tapi hari cocok yang kurang cocok. Makanya disebut ada kemudian setiap hari itu ada nas dan lain sebagainya, atau hari yang kurang cocok untuk melakukan. Berarti perhitungan seperti itu kan sudah berlaku selama ratusan tahun dan ini sudah dirasakan manfaatnya oleh rakyat ya terkait dengan ini wetonnya seperti ini, perhitungan ya konwagi kliwonnya itu kan, dan itu saya kira kalau kita kontekkan di era sekarang gitu kan ya masih banyak orang yang memiliki perhitungan seperti ini. Ini perhitungannya Senen Pon ini di sini gitu kan. Berarti itu istilahnya kan sudah teruji gitu kan. Betul. Dari dulu, dari masyarakat saya itu sudah teruji kayaknya itu. Betul, memang sudah teruji. Makanya kemudian kalau ada orang bilang bahwa kalender Jawa ini adalah kalender yang klenik, saya itu paling benci. Gitu. Sebenarnya kalender Jawa ini bagi kami orang Jawa itu adalah hasil pengamatan secara empirik yang itu memang menjadi penelitian tersendiri sehingga kita membaca ritme itu tadi. Kalau begini biasanya begini, dan itu berlangsung berulang kali begitu, sehingga kemudian kita bisa ambil kesimpulan bahwa biasanya, bukan berarti mengeneralisir tapi biasanya kalau ini begini, kalau begini. Makanya di dalam penentuan tadi kalender yang tadi pun juga sama begitu, ada rumus-rumusnya tersendiri. Misalkan 120 tahun pasti maju satu hari itu. Kayak hari ini di masyarakat itu terpolar menjadi dua bagian di masyarakat itu. Ada yang masih menggunakan aboge, tapi juga ada yang sudah menggunakan kalender yang asapon, gitu, alif selosopon. Ada yang alif rebo wage.
Nah, biasanya yang Alif Robowagi ini komunitas-komunitas masyarakat yang dulunya memang jauh dari pusat peradaban Jawa Keraton itu. Oh, gitu. Sedangkan yang Asapon itu yang dekat dengan budaya keraton. Nah, di Ponorogo sendiri teman-teman penggiat budaya atau yang masih menggunakan kalender ini yang aboge itu di wilayah pinggiran. Oh, di wilayah pinggiran Ponorogo. Pinggiran Ponorogo. Nah, di wilayah kota dan lain sebagainya sudah menggunakan kalender Asapon. Makanya di beberapa manuskripnya juga berbeda. Misalkan manuskrip yang ini menggunakan kalender aboge, sehingga ya bisa dilihat nanti, oh tiap bulan itu hari pertama jatuhnya hari apa, bisa dilihat. Dan ini ada selisih 1 hari pasti antara aboge dan Asapon itu. Terus apa istilahnya lembaga ini kan yang mengeluarkan tanggalan baru ini kan, tahun baru ini kan, itu di apa, di keraton-keraton masih ya? Di keraton-keraton masih ada. Nah, kebetulan kami ini juga salah satu yang ikut juga menyusun kalender itu. Oh, gitu. Jadi ya ada kan penanggung jawabnya dari keraton. Oh, ini hitungannya seperti ini gitu kan. Ada. Jadi tidak menghitung sendiri masyarakat yang luar itu kan. Tidak ada panduan itu. Meskipun di luar keraton juga banyak kok sekarang komunitas-komunitas yang memang tergerak hatinya untuk melestarikan kebudayaan Jawa ini. Jadi menyusun kalender. Ya. Jadi apa ya? Kayaknya ini kita ya perlu mengkonsenkan lagi terkait dengan kalender Jawa ini kan, karena ya itu perhitungannya juga akurat ya, kan sudah berlangsung selama ratusan tahun sejak setelah Sultan Agung itu. Dan kemudian selain untuk menentukan awal bulan atau yang lainnya juga terkait dengan Pranoto Mongso yang itu berkaitan dengan peternakan, pertanian dan lain sebagainya ya. Betul. Mungkin ada tambahan sedikit Mas Vicky sebelum kita akhiri terkait dengan penanggalan ini kan. Ya, mungkin saya akan sedikit menambahkan saja untuk beberapa nama huruf itu yang berlaku itu. Yang pertama itu huruf Am-Ahgi, itu alif jumah legi itu, mulai dari yang pertama kali Sultan Agung tadi sampai tahun 1703 Masehi atau tahun 1627 angka Jawa. Kemudian maju 1 hari, tapi umurnya tidak 120 tahun yang awal ini, hanya 72 tahun. Baru yang kemudian dilanjutkan Amiswon sampai tahun 1746 angka Jawa atau 1819, baru kemudian maju ke aboge itu berlaku sampai tahun 1866 atau tahun 1936. Nah, setelah 1936 ini maju 1 hari di huruf Salasiah Pon sampai sekarang ini, nanti berakhirnya pada tahun 1986 angka Jawa atau tahun 2052 Masehi nanti. Itu berakhir ya? Berakhir. Kemudian maju 1 hari lagi namanya huruf Alif Senen Pahing atau Anening, itu dimulai tahun 2052 nanti. Meskipun ada beberapa komunitas hari ini yang sudah menggunakan Anening itu, karena dianggap Asapon sudah tidak relevan begitu. Oh, gitu. Berarti ada pembaruan tiap tahunnya. Oh, gitu ya. Saya kira itu ya Mas ya, yang perlu kita diskusikan. Saya kira ini masih banyak tema-tema kita ini, karena ini sangat menarik sekali dan generasi muda ini perlu tahu bahwa kita itu juga punya penanggalan sendiri, ya, tidak hanya menentukan awal bulan dan lain sebagainya dan Pranoto Mongso, tapi saya kira ini lebih efektif ya daripada kita melihat fenomena sekarang itu ya yang diributkan ya, penentuan awal bulan dengan memakai tradisi mungkin perpatokan pada teks yang harus dilihat secara kasat mata kan, meskipun kadang juga tidak berhasil gitu kan. Dan ketika sudah awal bulan ternyata bulannya sudah tinggi dan orang Jawa mengatakan ini bulannya kok longgor seperti itu kan. Nah, itu kan berarti itu sudah terlambat itu kan. Karena ya teknik kita untuk melihat atau ru'yah ini ya kadang-kadang seperti itu. Saya kira gitu ya pemirsa. Nanti kalau ada yang bertanya boleh bertanya di kolom komentar. Saya kira begitu. Terima kasih banyak Mas Vicky. Kita akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.